Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana min turab wa khalaqana min nuri Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala yang diberikan Allah kepada kita, sejak dari kesehatan jiwa kita, sehat akal kita, rohani kita, sampai kepada sehatnya jasmani kita, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat yang tidak kelihatan mata seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan, maupun nikmat-nikmat yang kasat mata seperti Allah hadirkan keluarga kita di muka bumi, Allah berikan kita rezeki-rezeki yang tampak. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengantar ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Apa itu ilmu tarekat? Kita bahas tasawuf itu asal dasar katanya kan berasal dari kata sopa. Ya. Kalau kita haji atau umroh ada namanya sopa dan marwah. Jadi kalau kita haji dan umroh, kita bergerak dari sopa, dari kebersihan, nanti puncaknya adalah marwah. Marwah itu tempat yang tinggi, yang dimuliakan. Maka semua gerakan, perbuatan-perbuatan kita, amal-amal soleh kita, kalau dimulai dari ikhlas, kebersihan, kebeningan hati, kebeningan qalbu, ikhlas karena Allah, maka kita akan mencapai puncak kemuliaan. Sedangkan orang yang bergerak, beramal, berbuat tidak berawal dari sopa, tidak dengan kebersihan hati, tidak dengan bening, tidak dengan ikhlas, maka amalannya akan menjadi haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Maka tasawuf itu ilmu membersihkan jiwa, bersihkan hati, bersihkan qalbu. Kenapa harus dibersihkan? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya, karena Allah memberikan kepada kita itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur ada, durhaka ada, jalan takwa ada. Lalu yang bersih, nah itulah yang aflah, itulah yang sukses, itulah yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang tidak mau membersihkan bisikan-bisikan kotor atau kekotoran kalbunya, inilah orang yang merugi. Maka dalam ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati ini yang dipelajari itu cenderung kepada ilmu rohani, ilmu ruh, ilmu qalbu, ilmu dalam. Sebagaimana kita jelaskan yang lalu, ilmu itu ada ilmu syariah, ilmu dasar dalam bentuk ilmu zahir, gerakan jahir, sama dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada dua, sunnah jahir, gerakan-gerakan sholat, ada sunnah batin, khusyuk, ikhlas. Maka rukun sholat itu sebenarnya ada dua, rukun batin dan rukun jahir. Ya, digabung menjadi 13 oleh mazhab Syafi'i. Rukun batin salah satunya adalah niat. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niat itu letaknya di hati, di qalbu, bukan di lisan.
lisan lapas itu hanya alat bantu untuk memantapkan kolbu. Begitu bahasanya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di dalam ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, banyak buku yang kita baca. Salah satu yang terbaik itu yang kita perhatikan adalah salah satunya kitab Sirr As-Sarar. Di buku ini ringkas, bukunya berisi rahasia-rahasia yang diajarkan Allah kepada beliau. Kenapa rahasia dibongkar? Diajarkan Allah. Beliau adalah sang kekasih, salah satu wali kutub. Hanya para kekasih yang diberitahu rahasia-rahasia kekasihnya. Sedangkan kita tidak akan diberitahu kecuali setelah belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini yang pertama diajarkan kepada kita adalah ma'rifat diri. Memang ilmu tasawuf ini untuk kita mengenal Allah dengan sempurna diawali dengan ma'rifat diri, mengenal diri. Kenal diri, kenal ilahi. Itulah yang dibuat kaidah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allahnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah jauh dari diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat lehermu, urat napasmu. Kami lebih dulu ada daripada napas yang kau hirup. Kami lebih dulu ada, kami lebih dulu hadir mengalirkan darah. Karena yang memerintahkan jantungmu berdetak adalah kami, bukan siapa-siapa. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ilmu tasawuf dipelajari ma'rifat diri, ma'rifat Allah, baru ma'rifat alam semesta. Dan memang dalam strata kemuliaan ilmu ma'rifat ini, yang pertama, yang paling tinggi, yang paling mulia, kita kenal kepada Allah, kenal kepada diri, baru kenal kepada alam. Ini yang paling banyak dipelajari. Dimanapun Bapak Ibu belajar ilmu tasawuf, dimanapun Bapak Ibu belajar ilmu tarekat, pasti akan diajarkan kepada ma'rifat diri. Karena di diri kita inilah nanti sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk. Ada sabar, ada syukur, ada ikhlas, ya, ada tawakal, ada tawadu, ada kosong, ada merasa la haula, tidak ada apa-apanya. Ada sombong, ada takabur, ada ujub. Itu semua letaknya di hati, di diri. Dan kalau kita tidak mengenali diri kita, kita nanti akan kehilangan kesadaran diri. Hilang sadar diri, itulah orang yang dikuasai setan. Lupa sama Allah, sombonglah kita, takaburlah kita, ujublah kita, riyalah kita. Dan itulah makanya Al-Ghazali menyebut sifat-sifat itu ada, ya harus dijalani dalam ilmu tasawuf adalah takhalli, kosongkan dulu dia semua sifat tercela, baru takhalli, habis takhalli tahalli, baru isi dengan sifat terpuji, baru tajalli, baru Allah itu nyata dalam pandangan mata hati. Nah, itu kuncinya. Tetapi kalau kita tidak kenal diri kita, sementara sifat-sifat itu adanya dalam diri kita, maka diawali dengan ma'rifat diri. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilmu
Perang yang paling besar sebenarnya bukan perang Badar, tetapi bukan perang fisik, tetapi perang melawan hawa nafsu. Ya, berbagai hadis baik yang dhaif maupun yang sahih menyebut begitu. Kenapa perang melawan hawa nafsu yang paling berat? Yang paling abdul? Karena seluruh kejahatan berawal dari diri, dari hawa nafsu. Kalau semua orang sudah bisa baik, kita mulai dari penjelasan beliau awal penciptaan. Ya. Pertama kali Allah ciptakan menurut hadis, kemudian beliau telusuri hadis-hadis ini baik secara makna zahir maupun makna batin. Artinya beliau mendalami, mengkaji hadis ini, mengkonfirmasinya lewat ilham. Ya. Yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Orang yang tidak belajar ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, dia hanya belajar ilmu hadis, selalu menolak istilah ini. Termasuk ulama-ulama yang hanya kekuatan ilmunya di fikih. Kenapa mereka menolak ilmu ini? Karena mereka beranggapan rata-rata hadisnya hadis lemah. Awwala ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir. Awwala ma khalaqallahu nur Muhammad. Mereka kandas di situ. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan awwala ma khalaqallahu al-aqal. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan pena, ini hadisnya makbul. Ya, kalau tak sahih minimal hasan, rawi Abu Daud. Yang pertama kali Allah ciptakan akal, pena. Yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad. Antara akal, pena, Nur Muhammad itu sama. Karena oleh ahli hadis dan ahli fikih tidak mengerti bahwa Nur Muhammad, akal, pena itu mereka anggap berbeda, maka mereka menolak hadis Nur Muhammad. Itulah awalnya. Padahal Allah katakan, ya, Nabi katakan yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad, yang pertama kali Allah ciptakan akal, yang pertama kali Allah ciptakan pena, yang pertama kali Allah ciptakan Nur. Nabi engkau ya Jibril, ya Jabir. Ya. Lapas Nur Muhammad memang banyak yang lemah, bahkan ada yang maudhu. Tapi lapas pena itu lapas hadis sahih, hadis makbul, minimal hasan. Dan itu sama bendanya. Nah, kalau bahasa saya kira-kira gini, kita gambarkan lewat hadis penjelasan beliau. Yang pertama kali Allah ciptakan pena, kolam. Lalu apa Allah perintahkan? Setelah ciptakan pena, baru ciptakan Lauh Mahfuz, baru Allah katakan, hei pena, tulislah segala kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Maka yang bisa memahami firman Allah itu adalah pena. Firman zat itu dalam akidah aswaja tidak ada huruf, tidak ada suara. Maka yang bisa memahami pena itu, memahami firman zat Allah yang gak ada hurufnya, gak ada suaranya seperti kita. Karena Allah tidak mempunyai gendang telinga dan tidak mempunyai pita suara. Ya, maka suara Allah itu, hakikat firman zat itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Yang bisa memahaminya itu adalah pena, Nur Muhammad. Nah, dialah yang menuliskan itu semua di Lauh Mahfuz. Termasuk Al-Quran. Kata Ibnu Abbas pertama kali diturunkan di Lauh Mahfuz. Pena yang menulis Quran itu di Lauh Mahfuz.
dalam bentuk bahasa Arab, tetapi bahasa Arabnya bahasa Arab pilihan Allah, bukan bahasa Arab orang biasa, orang Arab. Maka bahasa Arab orang Arab merujuk kaidahnya ke Al-Quran, bukan Al-Quran merujuk kaidahnya ke tata bahasa orang Arab, tidak begitu. Karena bahasa Arabnya pilihan Allah langsung. Nah, kenapa Quran itu dikonversi ke dalam bentuk bahasa Arab? Karena dia mau diturunkan ke bumi, dipilihkan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngomong ke kita tidak pakai bahasa bumi, maka kita tidak mengerti maksud firman Allah taala. Begitu bahasanya. Nah, ini. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad ini, maka dari Nur Muhammad inilah diciptakan seluruh arwah ruh manusia. Maka muncullah istilah di dalam ilmu tasawuf namanya abar-ruh. Nur Muhammad itu adalah bapak ruhani. Maka di dalam hadis Bukhari juga ketemu kita bahwa Adam itu melihat bacaan bersanding nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adam melihat ada lapas Muhammad di situ. Padahal Adam baru diciptakan. Maka muncul istilah bapak rohani kita siapa? Nabi Nur Muhammad. Bapak jasmani Adam. Muncul istilah seperti itu dari pendalaman Al-Quran, hadis, dan ilmu kasyafnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nur Muhammad itu bisa diartikan nur. Kenapa disebut nur? Karena dia sifatnya menerangi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu sumber cahaya, pencipta cahaya. Maka yang pertama dia ciptakan adalah qalam, pena. Kenapa disebut nur? Karena dia menerangi. Dia memberikan ilmu, cahaya. Pena, kolam, ilmu, akal itu sifatnya menerangi, memberikan petunjuk. Disebut kolam karena dia alat transfer ilmu, alat transfer pengetahuan. Maka disebut pena. Disebut akal karena dia tempat ilmu, wadah ilmu, dan wadah untuk menjelaskan, memahami, menerangi manusia. Ya. Disebut ruh karena dia sifatnya dihembuskan. Ya. Ini beliau menjelaskan seperti itu. Maka dalam al-hadis disebut Nur Muhammad itu dengan ruh Muhammad, disebut dengan akal, disebut dengan kolam, pena. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal diri kita. Allah ciptakan Nur Muhammad, ya, akal, pena, lalu kemudian dari Nur Muhammad inilah tercipta seluruh ruh manusia, ruh orang beriman. Nah. Ada nggak dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan nur? Atau ada nggak dalilnya Nabi Muhammad itu juga disebut dengan nur? Ada. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Wa kitabun mubin, kitab yang nyata. Di bumi nur ini artinya Muhammad. Kitabun mubin artinya Al-Quran. Ini tafsir untuk orang bumi. Kenapa disebut untuk orang bumi tafsirnya? Karena ini nyata. Yang dimaksud dengan nur itu Muhammad. Kitab itu Al-Quran. Benar? Benar. Tapi di langit, di alam jabarut, qad ja'akum minallahu nur, yang dimaksud dengan nur di situ kata ulama pena. Ini ulama tafsir memahami pena. Wa kitabun mubin, kitab yang nyata itu Lauh Mahfuz. Nah, begitu dia. Nah, inilah dalilnya salah satu yang paling kuat dari Quran. Maka kalau ada orang masih mengatakan tak ada dalil Nur Muhammad itu, nggak benar. Sebenarnya dia belum mendalami saja, belum meneliti. Ya, pendapat ulama-ulama tasawuf.
Hanya sebatas teks-teks hadis saja dia lihat sanad-sanadnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu, fikum, pada diri kamu itu ada Rasulullah. Secara syariat, fikum itu bersama kamu, bersama sahabat ada Rasulullah. Tapi makna batinnya, makna tasawufnya, hakikatnya, di dalam diri kamu itu ada Nur Muhammad. Wa'lamu anna fikum. Di dalam fikum, di dalam diri kamu ada Nur Muhammad. Itu ditafsirkan sebagian ulama tasawuf begitu. Wa'lamu, ketahuilah di dalam diri kamu itu ada Nur Muhammad. Nah, dialah yang menjadi utusan Allah dalam dirimu. Dialah yang menjadi perantaramu untuk berdialog, bertemu, menerima ilham, menerima wahyu dari Allah. Wah, ini luar biasa ini. Kalau dibilang wahyu, banyak orang tak bisa terima, Pak. Bisa nggak manusia menerima wahyu? Rata-rata orang bilang nggak bisa. Syekh Siti Jenar dalam satu bukunya, dan banyak ulama tasawuf setelah mendalami, manusia ini semuanya berbakat untuk menerima wahyu. Walaupun tidak semua yang menerima wahyu disebut sebagai nabi dan rasul. Kok bisa begitu, Ustaz? Apa kata Syekh Siti Jenar dalam satu bukunya saya baca? Wauha rabbuka ilan nah. Allah mewahyukan kepada lebah. Coba perhatikan. Allah memberi wahyu kepada lebah. Hendaklah kalian membuat buyutan, rumah-rumah kalian di bukit-bukit, di gunung-gunung. Nah, dari ayat ini kata Syekh Siti Jenar, jangankan manusia, wali Allah, lebah saja bisa terima wahyu. Kok bisa-bisanya kalian bilang manusia nggak bisa terima wahyu? Wa rabbuka ilan nahl. Allah memberi wahyu kepada nahal, lebah. Nah, itu jelas ayatnya. Lebah saja bisa menerima wahyu, masa wali Allah nggak bisa menerima wahyu? Sampai begitu, Pak, dia ngomong. Kan nggak logis katanya. Jadi manusia ini bisa menerima wahyu karena dia punya Nur Muhammad tadi dalam dirinya. Nah, lewat itulah nanti kita berdialog dengan Allah. Lewat Nur Muhammad itulah kita, ya. Sebenarnya Nabi udah beri isyarat. Isyaratnya gimana? Nah, di antara orang-orang beriman ini dalam hadis Sahih Bukhari disebut ada orang muhaddisun yang diajak Allah ngobrol. Seandainya ada umatku yang diajak ngobrol, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau ngomong gitu kan? Diajak ngobrol, muhaddisun yang bisa berdialog dengan Allah. Hadis sahih yang lain, kalau kamu mau berdialog dengan Allah, bacalah Quran. Karena Quran itu firman-Nya. Maka ketika kita baca Quran, rasakan seolah-olah dia ngomong ke kita. Allah ngomong ke kita itu ketika kita baca. Makanya kalau kita baca ayat rahmat, minta rahmat. Kalau kita baca ayat ajab, ya Allah lindungi aku, ya Allah, ngomong kita. Karena dia sedang ngomong ke kita. Nah, itu teknik berdialog dengan Allah kan begitu. Kan sebenarnya udah dikasih Nabi isyarat petunjuk-petunjuknya. Cuma kita tidak jeli karena kita tidak belajar tasawuf. Ketika kita tidak belajar tasawuf, kita tidak jeli dengan ayat dan hadis seperti ini. Karena yang ayat dan hadis seperti ini dipahami, dibahas hanya ulama-ulama ya tasawuf. Karena mereka sisi atau pandangannya melihat dari sisi ilmu batinnya, tasawufnya. Maka saya sering mengatakan belajar ilmu harus dengan ulama yang ahli di bidangnya. Jangan Bapak belajar ilmu tasawuf, tarikat sama ulama fikih, nggak ketemu. Itu sama dengan Bapak Ibnu belajar ilmu tata negara dengan dokter gigi. Ya. Kira-kira begitu. Maka semua ilmu harus dipelajari dengan ahlinya. Asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, ruh dalam Al-Quran dan hadis, dalam ilham, ilmu laduni yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani.
Ruh yang pertama kali Allah ciptakan ruh kita, ruh Muhammad, Nur Muhammad tadi, kemudian Allah ciptakan ruh kita di alam arwah. Setelah itu apa yang terjadi? Ruh ini, kata beliau, ini mau diturunkan ke bumi. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan manusia ke derajat, ke alam paling rendah. Asfala safilin. Nah, kalau menurut tafsir biasa, asfala safilin itu adalah manusia dihinakan Allah serendah-rendahnya, orang kafir. Neraka paling dasar. Tafsir tasawufnya, kata Syekh Abdul Jilani, asfala safilin itu adalah aspal. Aspal itu tempat terendah. Ya. Kita sebut jalan itu kan dengan bahasa kita aspal. Asfala safilin itu tempat paling rendah. Tempat paling rendah itu apa? Alam dunia. Namanya alam nasur. Tempat paling mulia wilayah lahud, wilayah ketuhanan bersama Allah. Di bawah lahud ada lagi alam yang lebih mulia, namanya Jabarut. Di bawah Jabarut ada yang lebih mulia lagi, di bawahnya namanya Malakut. Di bawah Malakut alam yang lebih rendah, itulah disebut alam nasut, alam dunia ini. Ya. In khalaqnal insana ahsana taqwim, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling mulia. Bentuk paling mulia itu adalah alam lahud tadi, alam ruh yang isinya hanya Allah dan ruh yang disucikan. Itulah alam paling mulia. Maka makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi adalah makhluk cahaya, makhluk ruhani. Mereka nggak butuh makan minum seperti kita. Alam ruhani itu makhluk paling mulia. Maka orang yang paling mulia ditandai dengan cahaya-cahaya yang tampil di dirinya. Kalau bahasa Nabi, nanti akan terlihat cahaya-cahaya dari bekas-bekas wudhu umatku. Itu pertanda kemuliaan. Semua orang yang bagus amal solehnya, dia akan terlihat bercahaya. Wajahnya bercahaya. Bahkan hadiah yang diberikan kepada hafiz Quran, yang dia ikhlas karena Allah kepada ayahnya adalah diberikan nanti dia mahkota cahaya seterang matahari. Bahkan imam yang adil, yang paling soleh, yang paling baik diletakkan di mimbar cahaya. Maka alam paling mulia itu alam cahaya. Itu alam paling tinggi. Nah, alam paling kasar, alam paling rendah, alam jasad, berjasad berfisik seperti kita ini. Nah, jadi ruh kita pertama kali Allah ciptakan itu ingin diturunkan Allah, kata beliau, ke alam paling rendah, asfala safilin. Nah, ketika mau diturunkan ke alam paling rendah, maka ruh kita ini diberi lapisan cahaya, pakaiannya. Ruh itu ada pakaiannya. Kata sebagian ulama, ruh itu punya jasad rohani. Ruh kita ini ada jasad rohaninya, ada jasad jasmaninya. Jasad jasmaninya ini, jasad rohaninya ada. Apa bentuknya? Cahaya. Maka orang yang diberikan kasyaf oleh Allah nanti, dia akan bisa melihat ruh itu bersih, sok-sok cahaya. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj, Nabi ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, jumpa Jibril, jumpa 25 Nabi. Ini hadisnya sahih. Jumpa dengan 25 Nabi, ruhani Nabi. Kalau kita sebut 25 Nabi itu hidup lagi berjasad, mungkin sulit diterima kan? Hadis sahih itu menyebut Nabi menjadi imam, mengimami 25 Nabi. 28 Nabi lainnya. Bersama Jibril di Masjid Aqsa. Dan bagaimana kita memahaminya? Kalau kita tidak mengatakan bersosok cahaya, itu para Nabi. 24 Nabi bersosok cahaya ruhaninya. Terang, bersih. Nabi bisa melihat. Itu hadis sahih. Luput dari perhatian orang yang tidak mempelajari rohani. Dia baca, tapi dia lewatkan saja ilmunya. Kalau itu sahih. Ketika disebut sahih, dia nggak bisa nolak. Oh iya, ini sahih Bukhari katanya. Isra Mi'raj. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Apakah 25 nabi itu hidup kelihatan bersosok? Sulit kita terima kan? Walaupun bisa saja Allah mau bangkitkan mereka dengan jasad, langsung sholat. Tapi yang paling mudah diterima akal kita, ya bersosok rohani. Berarti Nabi bisa lihat alam roh? Bisa. Bisa lihat roh? Bisa. Karena beliau bersih bening hatinya. Rohani para Nabi itu ruh yang paling suci kan? Ma'asyiral muslimin. Nah, ketika ruh ini mau diturunkan ke alam rendah, maka dia melewati dimensi Jabarut dulu. Ya, Jabarut baru masuk ke Malakut, baru masuk ke Nasut, tersambung. Kata beliau, kalau ruh ini diturunkan langsung ke alam Nasut, tidak diberikan lapis cahaya, maka jasad ini akan meledak. Kenapa? Karena terangnya ruh kita yang asli itu lebih terang dari terangnya matahari. Cahaya keterangannya itu. Dia meledak. Dia akan kebakar rohani kita ini. Maka diberikanlah dia lapis cahaya. Supaya meredup. Berikan lapis cahaya, pakaian cahaya, maka turunlah dia ke Jabarut. Mau diturunkan lagi ke Malakut, diberikan lagi lapis cahaya, pakaian namanya pakaian Malakut. Mau diturunkan lagi ke bumi, baru diberikan namanya pakaian Nasut. Maka dari sini nanti ini ilmu ini bisa kita buktikan kebenarannya. Bagaimana cara buktikannya Ustaz? Gampang. Kalau orang belajar tasawuf gampang, dan saya akan buktikan. Setiap ruh, di setiap ruh itu ada rasa. Maka setiap ruh itu tadi disebut ada lapisan cahaya. Di setiap lapisan ruh itu menempel 4 jenis rasa. Inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf namanya rasa jasmani, rasa ruhani, rasa nurani, rasa rabbani. Bapak ngerasa nggak punya 4 jenis rasa ini? Ini letaknya di ruh, lapis ruh yang berbeda. Di ruh yang satu, tetapi di, kalau bahasa saya untuk mudah memahaminya, di lapisan yang berbeda tadi. Karena nama ruh ini, dia ketika diturunkan ke Jabarut, dia namanya sudah berubah menjadi ruh, namanya ruh sultani, kata beliau. Ketika di Malakut namanya ruh saironi rawani. Ketika di bumi baru namanya ruh jismani, ruh bersama jisim. Jadi 4 lapis itu ruh itu. Dan rasa kita pun 4 lapis. Nih, lapis pertama. Saya dulu Pak, sebelum mendalami tasawuf, belajar ilmu rasa ini nggak connect kotak saya. Walaupun saya sudah doktor syariah, saya selesainya doktor 2011. Ketika pertama kali baca buku tentang rasa, teman saya nulis rasa rohani. Bukunya saya komentari. Apa ini ciri-ciri rasa? Manusia dimuliakan bukan karena rasa. Kalau karena rasa, binatang pun punya rasa. Manusia dimuliakan karena akalnya. Tidak paham saya ilmu tasawuf. Saya berawal gitu Pak. Tapi setelah 10 tahun saya dalami, mengikhlaskan hati, baru saya paham rasa-rasa itu. Dan mendalami ilmu ini ya memang tidak gampang. Harus bertarekat baru gampang memahami ilmu ini. Dan ilmu ini yang beliau ajarkan sebenarnya ini untuk orang yang bertarekat, baru enak memahaminya. Jadi kalau Bapak belum bertarekat, ya cari mursyidnya yang sebaiknya begitu, apalagi umur kita sudah tua. Kalau Bapak misalnya mau belajar dan malas masuk tarekat, ya cobalah untuk memahaminya dengan, saya akan mudahkan. Saya akan coba memudahkan memahaminya. Contoh ini air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini apa ini? Anggap saja jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya ini sama ini? Apa beda ini sama ini? Rasanya bedanya apa? Ini air putih rasanya tawar. Ini air jahe rasanya apa?
Rasanya apa? Pedas, ya kan? Ada pedas-pedasnya. Di mana letak rasa pedas dengan tawar ini? Di sini kan? Alat deteksinya di jasmani. Nih, ujung lidah sama tenggorokan. Terasa. Inilah namanya rasa jasmani, Pak. Rasa jasmani kita itu letaknya di ruh jismani, nempel dia. Kok bisa letaknya di ruh, Ustaz? Kita buktikan. Saya ilmiahkan, Pak. Anggap saja di sini ada mayat. Saya kasih dia minum air jahe. Dia bisa rasa? Mayatnya bisa rasa? Di sini ada jenazah mau kita sholatkan. Saya kasih dia air jahe, bisa rasa dia? Saya kasih minum dia ke mulutnya, bisa ngerasa nggak dia? Kenapa dia nggak bisa ngerasa? Kok nggak bisa ngerasa dia? Karena ruhnya sudah tidak tersambung ke jasadnya. Jadi yang membuat kita bisa merasa, membuat kita bisa berpikir itu ruh. Itu ruh, tidak ada lain. Maka di setiap ruh itu nempel rasa jasmani. Itulah rasa yang paling luar. Itulah yang tersambung ke alam nasut, alam nyata ini. Maka kalau dominan kita dengan ruh jismani, kita maunya makan, mau minum. Memang itu kebutuhan dia kan. Dia bisa merasa. Nah setelah itu apa? Di atasnya lagi namanya ada di dalamnya dimensinya namanya ruh rohani. Beliau sebut dengan istilah sayrani rawani. Ruh jismani mengalir di darah kita. Sayrani rawani mengalir di mana? Dia mengalir letaknya di qalbu. Qalbu. Kita lihat orang Palestina dibombardir anak-anak, mati, ya. Nangis kita, ya Allah, tolonglah. Tadi imam doa kunut najilah, nangis kita kan. Terbayang kita bagaimana orang Palestina dibantai. Nangis kita. Rasa sedih. Kok Bapak bisa ngerasa sedih? Rasa sedih itu letaknya di mana? Coba pahami baik-baik. Rasa sedih letaknya di mana? Di ujung lidah tenggorokan atau di mana? Di kolbu yang tak terlihat ini, yang tersambung ke sini. Kadang-kadang sesak dada kita gara-gara sedih itu. Nyambung dia ke jasmani. Tapi sebenarnya dia tidak ada bentuknya. Di hati, di kolbu. Jadi antara rasa sedih dengan rasa pedas beda nggak? Letaknya beda, jenisnya beda, bentuk rasanya pun beda. Letaknya beda. Satu letaknya di ujung lidah tenggorokan, satu lagi letaknya di hati. Bisa paham? Bisa dipahami? Nah, itulah dia. Itu membuktikan bahwasanya ruh itu berlapis, rasa itu pun berlapis. Sampai nanti kita menggunakan rasa nurani. Rasa nurani itu rasa bertuhan. Sebagian ulama menyebut rasa cinta dan rindu. Itu cinta dan rindu itu lebih halus daripada rasa sedih. Sedih masih keluar dia, Pak. Rasa cinta itu lebih halus. Rasa bertuhan. Subhanallah, alhamdulillah. Ketika kita berzikir, itu tersambung ke Allah. Kita merasakan Allah itu. Rasa bertuhan. Itulah yang disebut dengan fitrah. Semua manusia, mau kafir, mau Kristen, mau nyembah setan, mau nyembah matahari, nyembah hantu, begitu dia naik pesawat, goyang pesawatnya mau jatuh. Oh my God, oh ya Allah, ya Tuhan, semua manggil Tuhan. Benar? Dari mana datangnya itu? Dari dalam. Nah di dunia tarikat itulah yang dihidupkan.
Tasawuf itulah yang dihidupkan, rasa bertuhan itu. Itulah yang dilatih, itulah yang diasah seperti pisau supaya semakin tajam, supaya semakin yakin kita sama Allah. Itulah yang dihidupkan di hati kita. Dia tidak boleh tenggelam oleh rasa jasmani, tidak boleh tenggelam dengan rasa rohani. Rasa sedih. Tidak boleh kalah, dia harus lebih kuat di hati kita. Sehingga kalau dia nanti sudah hidup menggebu-gebu rasa cinta, rasa rindu, terus kita jaga kepada Allah, barulah kata ulama, baru rasa cinta, rasa rindu itu bisa menembus, baru kebuka pintu hijab itu, barulah kita masuk ke wilayah lahud, barulah kita diberitahu rahasia-rahasia ketuhanan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis sahih Bukhari Muslim. Tidak ada yang paling kucintai dilakukan hambaku kecuali amalan-amalan fardu. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil. Nawafil itu amalan sunnah. Amalan sunnah itu amalan-amalan tambahan yang bukan wajib. Amalan-amalan melatih hati kita rasa bertuhan sampai aku mencintainya, sampai tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Bukti Allah mencintai kita adalah apabila tumbuh rasa cinta, rasa rindu di hati. Karena bersama Allah tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Jika engkau memiliki rasa rindu kepada Allah, itu pertanda engkau mencintai Allah. Tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan berhadapan dengan Allah. Ana inda abdi zanni bi, saya itu sesuai dengan sangka hati hambaku. Apabila hambaku mencintaiku, maka aku mencintainya. Jika kamu ingin melihat kedudukanmu di mata Allah, kata Nabi, lihatlah kedudukan Allah di hatimu. Apabila hatimu mencintai Allah, berarti Allah mencintai dirimu. Sampai aku mencintainya. Kita mencintai Allah rindu. Apabila aku mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, berjalan dengan kakiku. Ketika Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, leburlah kita dalam kecintaan itu, dan dengan cinta itulah kita memandang dengan pandangan Allah, dibongkar rahasianya. Apabila Allah meminjamkan atau menjadikan pandangan kita pandangannya menyatu, maka tidak ada yang tidak terlihat kecuali yang tidak diizinkan Allah. Maka semuanya bisa nampak. Bisa nampak surga, bisa nampak alam malakut, bisa nampak alam jabarut, bisa nampak ruh, bisa nampak, bahkan kalau bahasa ulama kita, jangankan ruh, zat Allah pun bisa dilihat kalau dia mau tunjukkan rahasia zatnya. Tapi jalannya itu Pak, jalannya apa? Mengamalkan amalan fardu dan terus menerus mengamalkan amalan nawafil yang banyak, jangan yang sedikit. Amalan nawafil yang bisa membersihkan hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua amalan lakukan dengan ruh, libatkan kolbu, gunakan kekhusyuan hati, baru hati bersih. Maka di dalam ilmu tasawuf, tujuan hidup kita ini, ruh kita diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan ma'rifatnya kepada Allah. Menyempurnakan, maka kita disuruh mencari ruh-ruh yang ma'rifatnya sempurna, para nabi, para rasul. Kalau enggak ada para wali dari kalangan sahabat, udah enggak ada, kalangan tabi'in, tak ada, tabi'in, tak ada, terus sampai hari ini. Maka disuruh kita berguru, disuruh kita bernabi, disuruh kita memiliki pembimbing spiritual. Saya sering mengatakan, Bapak kalau haji umroh saja pertama berangkat, kalau nggak ada mutawib, nggak ada yang bimbing, Bapak stres, nggak tahu caranya gimana, nanya sana nanya sini, di mana cara ihram, bagaimana caranya ya, namanya nggak tahu. Pembimbing jasmani saja sangat dibutuhkan, apalagi yang membimbing rohani, ilmu rasa ini.
Oh, kalau nggak ada yang bimbing rasa, nggak ngerti syariat, nggak ngerti ilmu rasa, nggak ada yang bimbing, gampang sesatnya. Coba Bapak lihat, coba cari nanti di mana, di YouTube atau di TikTok, itu kan banyak sekali itu. Ada orang belajar ilmu rasa, gurunya gini udah tua duduk, di sini muridnya perempuan. Dihalalkannya, dia katanya belajar rasa, tapi dihalalkannya ngeremas-remas, nyentuh-nyentuh aurat murid-muridnya yang perempuan. Kenapa? Supaya menghidupkan rasa. Inilah orang belajar rasa goblok. Kenapa? Kenapa goblok? Yang dihidupkannya rasa syahwat, rasa jasmani. Ini kan goblok. Tasawuf itu menghidupkan rasa bertuhan, bukan rasa jasmani, bukan syahwat. Coba. Nah, ini orang sok belajar rasa tapi nggak ngerti, karena dia bukan mursyid, nggak ngerti dia. Tak paham ilmu syariat, tak paham ilmu hakikat yang dalam. Kan ada itu Pak. Coba Bapak lihat nanti. Kamu kok halalkan? Ya kok belajar rasa, kok dia halalkannya Pak. Ngeraba-raba apa-apanya murid-muridnya itu. Nauzubillah min dzalik. Kasyir bekerja di bab 23, bab satu bab terakhir ini, sebelum akhir dia sebut ciri-ciri tarikat sesat itu yang menghalalkan yang haram. Kalau yang haram dihalalkan, itu ciri-ciri ada disebutnya banyak sekali. Masa beliau yang terjatuh. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah mengenali diri kita, ya. Ini masih sebagian ruh jismani, kemudian ruh sayrani rawani, ruh sultani. Ruh sultani inilah nanti ya, kalau bisa juga dipahami seperti Nur Muhammad tadi dalam diri kita. Ada yang menyebut seperti Nur Muhammad. Nah, ruh sultani inilah nanti, maka nanti kalau kita kaji lagi berikutnya ini juga tersambung ke ruh-ruh ini, tersambung, terkoneksi ke lapisan hati. Ruh jismani letaknya di sodar, mengalir seluruh tubuh, di dada istilahnya kan, seluruh tubuh. Ruh rohani itu tersambung ke kolbu. Ruh sultani ini tersambung nanti ke puat mata hati. Bagaimana kita supaya bisa melihat Allah, melihat Jibril, Nabi melihat Allah pakai puat mata hati, bukan pakai mata kepala. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat. Sebagian ulama tafsir melihat Jibril. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah. Jadi melihat Allah pakai apa? Fuad, mata hati. Pakai Nur Muhammad. Kalau kelas alamnya lebih kurang begitu. Pakai fuad, mata hati. Bukan mata kepala. Kalau mata hatinya ketutup, nggak bisa mata kepalanya nyambung melihatnya. Harus kebuka dulu mata hati. Maka orang-orang kafir itu tanda mereka bukan akal mereka nggak cerdas. Akal mereka cerdas, tapi akal mereka akal ma'adi. Akal ma'adi, akal ma'asyi, akal kelas bawah, akal alam rendah, alam jahir namanya. Akal itu pun 4 lapis nantinya. Ruh 4 lapis. Jasad kolbu 4 lapis. Al-Quran menggunakan kata sodrun, paling luar, kolbun, fuad mata hati, lub, inti ruh, inti hati. Ya begitu dia Pak. Kalau dalam tarikat nanti ruh jismani, sayrani warani, sultani, rabbani. Rasa nanti rasa jasmani, rasa ruhani, rasa nurani, rasa rabbani, rasa Tuhan. Ya. 4 lapis. Alam pun sama. Alam lapisnya 4 juga tadi sudah disebut. Ini tersambung ke alam nasud, alam nyata, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, wilayah ketuhanan. Akal juga 4. Maka inti dari buku ini nanti dia ringkas itu jadi 4 semua. Akal, akal ma'adi, akal ma'asyi, akal jamani, akal kulli. Maka Nabi sampai ke akal kulli, dia tidak perlu belajar sama manusia. Dia langsung dari Allah ilmunya. Sampai begitu. Orang kafir khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya. Akalnya cerdas, tapi yang cerdas itu akal jismani. Akal bahasa Syekh bekerja ini akal ma'adi. Kalau menganalisis yang jahir, buat elektronik, buat nuklir, buat yang jahir-jahir, cerdas.
Tapi ketika berurusan dengan ketuhanan, mereka buta. Itulah yang disebut wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa di dunia ini buta, buta apa? Bukan mata kepala, buta mata hati. Mata hatinya yang buta puatnya. Di akhirat pun lebih buta, karena di akhirat itu melihat pakai ruh, pakai mata ruh, mata hati. Maka kemarin saya sebutkan bahwa hidup kita di dunia ini ngapain? Ini terakhir kita tutup sebelum tanya jawab. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Jalan Muhammad apa? Diutus Muhammad apa jalannya? Untuk apa? Ad'u ilallah, mengajak ruh-ruh kita kembali ke Allah. Bagaimana cara ruh kita supaya dia mau kembali ke Allah? Ala basiratin, harus dengan basirah, harus dengan menghidupkan ainar ruh, harus dengan membersihkan diri kita supaya ainar ruh, mata ruh itu kebuka, basirahnya, fuadnya. Ya. Kalau orang jamaah tabligh ala basiratin, dengan bukti yang nyata, kata mereka. Sebenarnya basirah itu pandangan mata ruh. Itu makna aslinya yang disepakati. Basirah itu pandangan mata ruh, ainar ruh. Jadi jalan Nabi bagaimana? Buka basirah, buka mata hati. Bagaimana cara buka mata hati? Yang tadi, amalkan amalan yang wajib, amalkan yang nawafil. Amalan-amalan yang sunnah, yang mustahab, yang mandub, amalkan terus sampai muncul rasa cinta rindu tadi. Nah, itulah dia, baru kebuka. Nah, itu jalan orang tarikat. Tapi kalau bapak buka mata hati katanya tapi pakai jin misalnya, nah itu bukan jalan orang tarikat itu. Dan orang jin tidak bisa nembus alam malakut. Orang yang jago di alam jin tidak kenal dengan Allah, karena jin itu masih di alam nasut, alam rendah, sama dengan manusia mukallaf. Cuman jin itu fisiknya halus saja, kayak asap, ya bentuknya. Maka ketika dalam hadis disebut itu, ketika mereka mau belajar dengan Nabi, kelihatan gumpalan asap hitam, awan, saking ramainya, nah, seperti awan hitam. Nah, itu dijelaskan Nabi kan, ketika beliau diundang jin untuk belajar. Nah, jadi jin sama kayak kita Pak, mukallaf. Cuman fisiknya aja halus. Bakteri halus fisiknya, tapi bakteri makhluk nyata, makhluk alam nyata, alam nasut. Nah, kira-kira gitu mudah memahaminya. Jin juga maksud alam nasut, sama kayak kita, cuman fisiknya aja halus. Kita fisiknya kasar. Bedanya situ. Karena mereka di dimensi alam nasut. Beda dengan dimensi alam malakut, jabarut dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, semua ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya dalam rangka basirah, untuk menghidupkan mata hati, bersih hati kita, kebuka mata hati kita, barulah kita enak kembali ke Allah ruhaninya. Karena kita kenal dengan Allah. Itulah yang disebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dulu kita berasal dari alam lahur, alam ketinggian, alam cahaya. Ya, kita berasal dari wilayah lahur, dari Nur Muhammad, dan kita harus pulang lagi ke sana. Dengan apa? Dengan cara membersihkannya, menyempurnakan kebersihannya, baru bisa kita kembali. Jadi kalau ada orang hidup di dunia cuman untuk jasmani saja, cari makan aja, untuk rasa jasmani, nggak bisa pulang, susah pulang ya Pak, karena dia terikat jasmaninya aja. Maka kata Buya Hamka kan keras gitu. Siapa yang hidup hanya untuk hidup, siapa yang hidup hanya untuk kebutuhan jasmani, apa bedanya dia dengan makhluk-makhluk di kebun binatang katanya? Mereka juga hidup, mereka juga makan, apa bedanya sama kalian katanya? Keras sekali beliau kan. Nah, itu sebenarnya gitu. Maka semua ibadah yang kita lakukan ini Pak, dalam rangka ini, bersihkan hati. Sampai ada hadis sahih mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kamu. Akan menguji kamu sampai nanti kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih tanpa dosa. Jadi sahih. Dalam keadaan bersih tanpa dosa. Itulah sebenarnya tujuan asli kita itu. Karena kalau sudah bersih kolbu kita,
baru dia memancarkan cahaya, baru bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia ma'rifat sempurna. Jadi kemakrifat itu kesempurnaannya sangat bergantung kepada kebersihan hati. Kebersihan hati sangat bergantung kepada amal soleh yang kita lakukan. Apakah dia mampu membersihkan hati, kolbu kita, istighfar, menggugurkan bintik-bintik hitam, sholat 5 waktu, menghapuskan dosa yang menjadi bintik hitam di kolbu kita, puasa, menekan hawa nafsu supaya bersih kolbu kita, haji juga begitu supaya kita tidak sombong, bersih hati kita. Semua ibadah ini dalam rangka membersihkan ruh. Ya. Tapi kalau bapak beribadah tidak pakai ruh, sholat juga, tapi nggak khusyuk, nggak melibatkan ruh, hanya jasmani saja, nggak bersih. Ya, nggak bersih rohani kita. Maka 1000 tahun kita sholat, nggak bersih kita, Pak. Nggak makrifat ke Allah. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang membimbing rohaninya tadi. Sholatnya, jasadnya aja yang sholat, rohaninya nggak gitu. Kira-kira gitu. Maka rohaninya nggak bersih. Maka berapa banyak orang yang sholat malam nggak ada yang dia peroleh kecuali capek aja, kata Nabi. Kenapa? Ya capek aja. Karena nggak tahu dia cara khusyuk sholat tuh. Kenapa nggak tahu cara khusyuk? Nggak ada pembimbing rohaninya. Yang dia pelajari pembimbing jasmani, fikih syariatnya saja. Baik, saya kira itu saja penjelasan beliau. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih karena sudah siang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan kita sehingga nanti kita bisa kembali dalam keadaan sebersih-bersihnya. Qaddasallahu sirrana. Semoga Allah mensucikan sir kita juga. Dan kita bisa berkumpul bersama ruh-ruh yang sangat bersih, para nabi, para kekasihnya dari kalangan sahabat dan seterusnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.